ane kalengku belama ripacini ku kelaina teneri talasanu lokotan giri hatinku paceton di pamaiku kadina palen tusingai nani pasti salah ane mata mi gaudu lalami baju buntinu androng manggenu ranuri pamaina pelama ripa mainu itu mah ripang itu boleh nikah kamatongi sensarenku lokotan giri hatinku paceton di pamaiku kadina palen tusingai nani pasti salah ane mata mi gaunu lalami baju buntinu androng manggenu ranuri pamaina pelama ripa mainu itu mah ripang itu boleh nikah kamatongi sensarenku. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi menyapa sahabat budaya bersama saya Dewi Satriani di program acara kita Obrolan Seni Budaya. Apa kabar untuk Anda? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sukses dalam menjalankan aktivitasnya, tetap semangat. Oke, kali ini kita bersama di program acara Obrolan Seni Budaya. Kita sudah bersama narasumber di studio. Ada owner Rice Bowl Hiknat ya. Hiknat.
Oke, ada Kak Nadia Vega yang akan membahas terkait dengan budaya kreatif di semangkuk rice bowl. Nah, bagaimana dengan pembahasan kita kali ini di tema khusus Cita Ekonomi Kreatif? Langsung aja kita menyapa, ada Kak Nadia Vega, owner Rice Bowl Hiknat. Oke, Kak Nadia, hai, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Ini sudah 1 jam yang lalu mungkin sudah ada di studio? Belum juga, Belum setengah juga, jam ya. setengah jam, Masya Allah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan budaya kreatif di semangkuk rice bowl. Semangkuk rice bowl, ini seperti apa ini rice bowl ya? Ada contohnya? Nggak ada ya? Nggak kelihatan. Ya. Oke, kalau gini bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya Kak Nadia ini memutuskan untuk membuat usaha rice bowl ini? Baik, terima kasih. Jadi ya membuat usaha rice bowl itu ya awalnya dimulai dari rasa jenuh. Rasa jenuh. Ya, oke. dimana saya sekarang itu sudah semester 4 dan saya merasa sudah terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah, kenapa saya katakan sudah banyak waktu yang terbuang? Karena saya kan kuliahnya hari Senin sampai hari Jumat. Nah, dimana pada saat saya kuliah saya masuk ambil pagi yaitu jam 8 sampai jam 12. Nah, dari situ saya mulai berpikir bagaimana caranya supaya mengubah mindset saya. Yang awalnya kegiatan saya itu hanya pulang kampus, rebahan, scroll TikTok. Nah, dari situ saya mulai merasa jenuh karena kegiatan saya yang membuat saya betul-betul sering menunda-nunda tugas karena keasikan main HP, dan pada akhirnya saya merasa kurang produktif. Nah, saya merasa bosan dengan kegiatan saya yang setiap harinya seperti itu. Di umur saya yang 21 tahun ini, saya merasa saya tidak berguna. Nah, maka dari itu saya mulai mikir, kira-kira apa sih yang perlu saya lakukan supaya di semester 4 ini saya bisa berkembang. Nah, saya mulai mencari tahu apa sih kegemaran saya. Nah, kebetulan saya suka masak, saya hobi masak. Hobi masak, Nah, dari situ saya mulai berpikir untuk membuat sebuah rice bowl hiknat. Jadi hiknat itu pelesetan dari kata nikmat. Nah, di mana hiknat ini artinya hidangan nikmat. Hidangan nikmat. Hidangan nikmat. Ya, jadi hidangan nikmat, istimewa, kenyang, dan tentunya bikin doyan. Wih, luar biasa ternyata ya, Ya. yang rice bowl hiknat ya. Tadi susah untuk aku sebut ya, hiknat. Hiknat, Hidangan istimewa, kenyang, kenyang, nikmat, bikin doyan. bikin doyan. Seperti itu ya. Ya. Oke, nah kira-kira bagaimana tantangan terbesar menjalankan bisnis sambil tetap kuliah seperti saat ini? Nah, tentunya tantangan terbesarnya itu masalah waktu dan energi. Masalah Apalagi waktu Gini, Di. iya, sebenarnya tidak terlalu begitu menantang. Iya. Tergantung bagaimana cara kita manage waktu. Iya. Nah, kebetulan saya sistemnya free order karena saya kan sebagai mahasiswa. Jadi ketika ada orang yang memesan malam, ya tentu subuh-subuhnya itu saya sudah harus bangun menyiapkan makan tersebut. Belum lagi siap-siap ngampus. Setelah itu baru udah ngantarin ke kampus makan tersebut sekaligus ngampus juga. Iya. Jadi ada 2 tujuan. Pertama sambil usaha jalan antarkan makanan sekaligus ngampus, dan kedua itu mungkin tantangannya masalah mental Mental ya. ya. Contohnya semisal kan dalam berbisnis kuliner itu semua orang pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Betul. Nah, ketika ada orang baru yang memesan, pasti saya meminta saran dan rekomendasi dari mereka. Nah, biasa terjadi ada komplain yang dimana antara si A dan si B berbeda selera. Nah, tentu itu sebagai tantangan menurut saya bagaimana caranya saya konsisten untuk menyatukan selera teman-teman. Iya. Karena beda selera orang kan berbeda-beda Iya. gitu ya.
Jadi kalau misalkan ada order pada pagi hari gitu kan, subuh-subuh harus dikerjakan. Iya. Nah, apakah bahan-bahannya itu sudah ada memang kita siapkan atau bagaimana? Ya, tentunya sudah disiapkan. Oh, sudah ada Ya. memang disiapkan. Dia sekira subuh-subuh pikir di pasar lagi Tidak. mencari bahannya. Enggak ya? Iya. Oke. Nah, ini apakah ada nilai seni atau budaya sehingga Kak Nadia ini memilih rice bowl sebagai produk utama nih? Tentunya ada. Jadi berbicara masalah makan, jadi makan itu bukan hanya sekedar rasa kenyang, tetapi rasa, pengalaman dan juga kenikmatan. Nah, budaya dinilai dan budaya sehingga saya membuat rice bowl ini tentunya kan kita ketahui saya membuat menu yaitu ada ayam dangkot dan ayam kecap, di mana kita ketahui bahwa makanan tersebut adalah makanan khas yang selalu dibuat oleh orang-orang rumah. Nah, mungkin makanan tersebut apalagi khususnya orang-orang Bugis pasti suka banget dengan yang makan-makan seperti itu. Iya, Jadi betul. saya desain semenarik mungkin, saya buat ke modern mungkin, mulai dari saya cari nama menu yang bagus, yang dapat menarik orang-orang, dari cara packaging, dari cara keestetikan untuk menarik para pelanggan. Ya. Oke, seperti waktu memulai, siapa saja yang terlibat nih? Apakah karena dia mengerjakan semuanya sendiri atau mungkin ada bantuan dari orang lain nih? Nah, jadi awalnya saya mengerjakannya sendiri. Nah, setelah saya telah menjalankannya selama 2 minggu, saya merasa apakah bagaimana cara saya untuk mencari peluang agar saya mendapatkan, kan sasaran utama saya ini adalah mahasiswa. Iya, Bagaimana saya mencari pelanggan agar saya bisa mendapatkan tidak hanya dengan satu kampus saja. Nah, saya mulai mencari orang yang aktif dalam sebuah organisasi. Karena otomatis apabila orang tersebut aktif dalam sebuah organisasi, ya tentunya mereka banyak dikenal oleh para mahasiswa. Nah, saya mulai mengajak kolaborasi bersama teman saya di berbagai kampus seperti Unisbu dan juga UNM. Nah, akhirnya mereka mau, jadi mereka saya jadikan sebagai orang yang memosting, bisa dikatakan sebagai admin mungkin ya, yang memosting admin di media sosial yang menghandle semua pesanan. Jadi ketika ada pesanan yang masuk dari mereka, saya tinggal buat, kemudian setelah itu saya antarkan ke tempat mereka, kemudian mereka yang antarkan kembali ke orang-orang yang memesan, seperti itu. Jadi saya mendapatkan peluang yang besar melalui itu. Yang aktif pada organisasi dan itu yang sasaran utama ya. Iya, yang awalnya tidak dikenali sama orang-orang, sekarang dikenali sama berbagai kampus. Bahkan alhamdulillah banyak dari kampus-kampus baik UNM, Unismu dalam mengadakan kegiatan-kegiatan mereka pesan di saya, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Oke. Apakah usaha ini lahir dari kondisi yang terdesak atau memang dari passion tak? Jujur sebenarnya bukan karena terdesak dan bukan karena fashion, tapi memang karena saya merasa ingin bergerak untuk berkembang karena sudah capek dengan zona nyaman yang kurang produktif, yang kegiatannya hanya setiap hari rebahan, main HP. Dari situ saya mulai berpikir untuk menjalankan hal tersebut. Ternyata setelah dijalankan akhirnya jadi fashion. Dan bahkan saya berpikir kenapa bukan dari dulu saya memulai usaha tersebut. Kenapa harus sekarang? Ternyata menjalankan sebuah bisnis adalah hal yang sangat menarik. Iya, mulai dari kapan kini memang kita mulai ini usaha tak? Baru berjalan 6 bulanan. Baru berjalan 6 bulanan, tapi luar biasa Midi. Masya Allah. Luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut nih karena dia kita dengarkan lagu dulu ya. Baturate mari bulan marencong makuta nang ribintoing apa kanana atu dendam baule bunting lompo jago salang mingkajai jam menja Iya dendang dak dumba Iya dendang dak dumba Iya para mata bengkok na
rencong kila na mala malino bosi sarona atu dendam baule tamalian tompo bangkeng ta jai jam menja iya dendang da dumba iya dendang da dumba iya para mata bengkok na. Ayah, you bagaimana? You masih kecil, mau kawin? Ayah, dah dulu lagi. You cari lulu dong. Ayah, bagaimana mau kawin kalau masih kecil begini? Malah saya tidak mau kerja. Hah? Uang dari mana masuk? You tidur terus. Bagaimana ini? Hah? Baturate maribu lang ma rencong rencong ma rencong rencong makuta nang ribintoeng apa kanan na atu dendam baule Mungkin lampunya kesalang penganinya doikna alirit pecilingan jual kipuk sakan nenekna legoi papurusan gunturu naji malompo ma rencon rencong ma rencon rencong kila na mala balino bosi sarona atu dendam baule Saya lagi bisa pamer tak ada uang plastik baru mau cepat kawin elo ambil tiang itu gaya lagi Maka dari itu cepat ku cari kerja. Jangan kau selalu malas cewek nunu kami tabumi itu uan nunu bisa kawin. Jangan kau selalu sanging ortuno bisa nu pacok celengan nunu repe pusaka nunu jual. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah. Kekerasan dalam rumah tangga
ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu obrolan seni budaya. Tentunya kita membahas terkait dengan wujud budaya kreatif di Semangkok Rice Bowl bersama Mbak Nadia Vega. Oke, Mbak Nadia, kita lanjut lagi ya. Nah, ini menurut Tak ini apa makna kreativitas dalam bisnis kuliner khususnya bagi anak muda? Ya, tentunya kreativitas itu sangat penting banget. Namun kreativitas itu akan terbentuk apabila ada dorongan dari diri kita sendiri, ada rasa ingin tahu dalam melakukan suatu hal. Terutama pada generasi muda sekarang, di mana kita ketahui bahwa ide dan gaya itu sangat mudah berubah. Jadi ketika kita tidak mempergunakan, tentu kita akan ketinggalan. Nah, dalam bisnis kuliner itu kreativitas bisa dimulai dari bagaimana cara kita mencari menu yang menarik, bagaimana cara kita membuat keestetikan semenarik mungkin, bagaimana cara kita mempromosikan produk kita agar dapat menarik pelanggan. Hal-hal seperti itu bisa dilakukan dalam kreativitas. Oke. Nah, ini bagaimana kita melihat kreativitas sebagai bagian dari budaya kita sehari-hari nih, Nadia? Nah, jadi sebenarnya kreativitas itu dapat kita lihat dari sebagian dari kegiatan kita dalam sehari-hari, namun kita tidak menyadari, seperti misalnya mahasiswa yang bekerja sambil kuliah itu termasuk kreativitas. Nah, contohnya juga ketika kita diberikan tugas oleh dosen untuk membuat sebuah tugas-tugas video. Nah, itu termasuk kreativitas, bagaimana cara kita buat konten-konten online segala macam, itu mempromosikan, itu termasuk kreativitas. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang pasti sangat-sangat pintar dalam menggunakan media sosial. Mereka semua betul. pasti sangat aktif. Jadi kreativitas seperti itu harus dipergunakan secara baik. Benar sekali. Nah, ada elemen seni atau estetika yang karena dia terapkan di Rice Bowl Kanadia. Ini dari segi rasa, kemasan, atau bahkan nama menu nih? Ya, tentu dalam membuat sebuah bisnis, apalagi dalam bisnis kuliner itu, yang pertama itu kita harus memperhatikan nama menu yang menarik, kemudian keestetikan, karena itu dapat menarik sebuah pelanggan. Tapi fokus utama saya itu bukan ke situ. Fokus utama saya itu hanya ke soal rasa. Bagaimana cara saya untuk mempertahankan rasa tersebut agar tetap diminati oleh pelanggan tersebut, agar rasa tersebut tetap memiliki ciri khas yang akan kembali dipesan oleh orang-orang yang sudah pernah mencobanya. Jadi yang paling saya fokuskan itu rasa dan kebersihan dalam penataan, kerapian packaging tersebut. Iya, sehingga para pelanggannya tidak pindah ke lain hati ya. Karena biasanya kalau kita mencoba, kalau kita sudah suka mie, terus tiba-tiba rasanya berkurang atau mungkin rasanya berubah. Nah, disitulah kita biasa berpindah ke lain hati. Nah, betul sekali. Dari kebersihannya juga jangan sampai ada yang kayak gimana-gimana. Takutnya nanti kayak misalkan ada yang temukan, mohon maaf, kayak rambut begitu kan. Terus belepotan juga biasa, sampai kemasannya itu kayak gimana gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah ini karena dia di masa-masa sulit, misalnya nih pandemi atau krisis ekonomi ya. Bagaimana karena dia tetap bisa melihat peluang lewat usaha ini? Nah, tentunya dalam masa-masa sulit itu, semisal kayak pandemi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan peluang untuk tetap melakukan usaha ini ya. Tentu kita harus biasanya kan orang-orang yang di rumah pasti kadang kan kalau masa pandemi dilarang untuk keluar. Nah, kadang juga orang-orang di rumah itu pengen yang praktis-praktis karena mager, apalagi mahasiswa. Saya sendiri, saya itu selalu mageran, apalagi sudah kenakan main HP, tentu pengen makanan yang praktis. Jadi kita mempergunakan seperti bagaimana cara kita untuk mempromosikan secara baik agar menarik pelanggan-pelanggan dari rumah, kemudian mempergunakan ojek-ojek online untuk mengantarkan makanan seperti makanan kita. Ya, mungkin kita bisa mengambil peluang-peluang seperti itu supaya kita pun punya kegiatan dari rumah, walaupun sedang COVID. Iya, benar ya. Oke, nah ini apa karena dia pernah merasa
ide kakak dianggap remeh. Bagaimana kita merespon dengan hal itu? Sebenarnya sebelumnya saya tidak pernah merasa ide saya dianggap remeh, tapi Masya entah Allah. bagaimana di luar sana kita tidak tahu Iya, benar, pembicaraan orang-orang di belakang kita. Iya. Namun walaupun semisal mereka menganggap remeh sebuah produk produk saya, kita. ya, saya tetap cuek dan bodoh amat dan keren. percaya diri karena saya yakin segala sesuatu yang dilakukan dengan baik pasti mendapatkan hasil Hal yang baik pula. juga. Benar. Saya Ih, tetap keren. percaya diri. Luar biasa, aku suka dengan prinsipnya kata dia. Oke, jadi menurut Ta ini mengapa budaya kreatif ini perlu terus digaungkan, terutama untuk masyarakat kelas menengah? Nah, perlu kita pikirkan secara baik. Kreativitas itu bukan hanya milik orang kaya. Iya, benar. Justru kita yang sebagai merasa kelas menengah, justru itu jadi tamparan untuk kita. Bagaimana caranya agar kita dapat mempergunakan kreativitas ini agar kita keluar dari zona keterbatasan tersebut. Nah, kita sebagai kelas menengah tentunya kita ingin membuka peluang kerja juga. Jangan kita yang selalu dipekerjakan, tapi kita Iya. berharap kita juga dapat mempekerjakan orang-orang di luar sana. Iya, iya, betul sekali. Bagus mentomi prinsipnya kalau seperti itu kan ya dia. Terkadang orang tidak berpikir seperti itu. Jadi intinya ya fokuslah sama kemajuan dari produk tak gitu ya. Oke, kali dia sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan lagi ya biar kita lebih semangat lagi. Oke. Balona kasihmu icinam pemua mewai sita tori pojiku Arona romatu naran rasarati ripasi salah tori pojiku nasabah Indo ambamu teai mewaki si Eloi Arona romatu naran resarati ripasi salah tori pojiku Siagai tanah de usita rupa de ule perangi ati udaniku Uaku sewae idi sengi Walalona kasihmu ici cemua pasaudani metani tatampu Uaku sewa
tani tatampu aku sewae palangona kasih palangona kasih muici nampakmuan mewai sita tori pojiku. Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Lan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu obrolan seni budaya dan tentunya masih dengan narasumber kita ada Kak Nadia Vega, owner Rice Bowl Hiknat. Oke, Kak Nadia kita lanjut lagi ya. Kalau bilang Nadia Vega kayak langsung teringat nama artis gitu. Iya. Oke, nah kalau ada yang mau mulai usaha nih, tapi bingung ya, dan merasa tidak punya modal atau ide. Nah, ini saran apa yang bisa kita berikan nih? Nah, awalnya juga saya seperti itu. Iya. Tidak usah memikirkan modal atau ide besar. Cukup mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan jangan pernah takut untuk gagal. Iya. Silakan untuk mencoba karena sesungguhnya ide besar tanpa eksekusi itu hanya angan-angan, tapi aksi nyata akan membuka jalan untuk memulai sebuah usaha. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan masalah modal. Pakai alat yang seadanya. Pakai modal yang secukupnya. Saya awalnya hanya menggunakan modal jujur 160 dan dengan modal 160.000 rupiah aja. Dengan modal 160 itu di luar dari ekspektasi saya bahwa saya akan mendapatkan omset sebesar ini. Iya luar biasa. Tapi dengan syarat harus dipisahkan gitu ya. Iya. Pemasukannya Iya, dan betul modalnya sekali. apa. Jangan sampai pemasukannya dipakai belanja juga hari-hari. Iya, kita juga harus belajar bagaimana cara untuk mengatur keuangannya. Iya benar. Luar biasa. Nah, ini karena dia apa yang paling karena dia pelajari ya
selama menjalankan usaha ini sejauh ini? Nah, tentunya yang saya pelajari itu masalah tanggung jawab, terus tentang bagaimana cara kita memanajemen waktu, bagaimana cara kita dapat beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana yang sebelumnya kita tidak kenal. Terus tentunya sangat menambah wawasan kita. Kemudian apalagi saya sebagai jurusan manajemen di kampus, jadi menurut saya ini betul-betul sesuai dengan jurusan saya yang perlu saya pelajari. Iya, luar biasa, mumpung ya, sesuai dengan jurusannya. Nah ini menurut Tak, kenapa penting bagi generasi muda untuk membawa nilai seni dan budaya dalam apapun yang mereka lakukan? Ya, karena seni itu dan budaya adalah sebuah warisan. Nah, tentunya kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk menjaganya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Nah, kita sebagai generasi penerus, kita harus membuka kreativitas kita, mengubah mindset kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena budaya itu bisa hadir dari hal-hal kecil pun selagi kita punya niat. Benar. Apa mimpi Kanadia untuk Rice Bowl ini ke depannya? Ya, tentunya saya pengen punya kedai sendiri, pengen mempekerjakan orang-orang, pengen membuat tempat nongkrongan untuk mahasiswa-mahasiswa agar dapat ditempati sebagai ajang kolaborasi, cerita-cerita tentang bisnis agar teman-teman di luaran sana, khususnya para mahasiswa bisa mengubah mindset mereka bahwasanya saya juga ingin berkembang karena sesuatu yang dimulai dengan iseng-iseng ternyata mendapatkan hasil yang luar biasa. Benar sekali. Nah yang terakhir nih Kanadia, satu kalimat untuk para pendengar kita. Kenapa mereka harus percaya bahwa kreativitas bisa jadi jalan keluar bahkan di masa yang sulit? Baik teman-teman, jadi kreativitas itu seperti cahaya, sekecil apapun idenya, ketika kita percaya dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan, tentu akan ada jalan keluar walaupun dunia sedang gelap-gelapnya. Keren, luar biasa sekali ya. Kita beri aplaus meriah dulu dong. Luar biasa obrolan kita di obrolan seni budaya bersama owner kita, yaitu owner Rice Bowl Hiknat, Mbak Nadia Vega, yang sudah membahas terkait dengan wujud budaya kreativitas di Semangkuk Rice Bowl. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat budaya yang saat ini baru memulai yang namanya usaha dengan modal yang minim. Oke, kalau begitu kan Nadia, semoga makin sukses selalu, makin laris manis produknya ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Kak Nadia. Oke, sampai jumpa Kak Nadia.